Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adelinda Karuma. Here I want to explain about perencanaan, operasional, dan evaluasi paket wisata full day. Yang pertama ini ada kasus di mana seorang wisatawan berasal dari Jakarta akan tiba di Solo pukul 8 pada tanggal 1 Juli 2021. Maka wisatawan tersebut harus berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sana pada pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam 10 menit. Kemudian wisatawan tersebut ini ingin bernostalgia di kota Solo full day dan melakukan transfer ke Yogyakarta lalu stay di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Kemudian yang pertama harus melakukan perencanaan sebagai agen. Jenis paket ini termasuk tailor-made tour dengan jenis domestic tour. Menyiapkan transportasi yakni Ayla plus driver dengan harga sewa Rp450.000. Ini untuk melakukan penjemputan baik dari bandara maupun seluruh program selama perjalanan wisata. Kemudian membuat perhitungan paket wisata, membuat itinerary, membuat DOT, dan membuat beberapa dokumen, yakni papan penjemputan untuk menjemput ketika di bandara. Kemudian membuat dokumen jika terjadi kecelakaan, membuat dokumen P3K, dan dokumen evaluasi wisatawan dan guide. Dikarenakan trip ini hanya 1 hari, maka beberapa dokumen dirasa kurang diperlukan seperti rootbook program perjalanan. Karena di isi dari rootbook program perjalanan ini tuh udah termasuk di dalam DOT, udah sama. Kemudian dokumen transportasi perjalanan, dokumen akomodasi, food and beverage, dan transport. Kemudian langkah kedua, operasional, membuat papan penjemputan. Klien kita bernama Ladante Oceano Mahatfa Agung dan kita harus menyambutnya dengan papan penjemputan agar diketahui oleh klien di bandara. Kemudian dokumen jika terjadi kecelakaan yang berisi nama agen. Contoh nama agennya Karuma Adventure. Kemudian judulnya cukup dokumen bila terjadi kecelakaan. Kemudian berisi kronologis terjadinya kecelakaan, nama wisatawan kita, dan waktu terjadinya kecelakaan, serta apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh kecelakaan. Dan yang terakhir, terdapat keterangan penanggung jawab wisatawan. Kemudian dokumen P3K yang berisi gambar atau foto obat-obatan yang disediakan, merek obat-obatan, kemudian fungsi dari obat-obatan yang disediakan. Ini contohnya ada obat merah, ada antiseptik, ada plaster, minyak angin, kapas, dan bisa ditambahkan seperlunya. Kemudian melakukan perhitungan paket wisata. Dan di paket wisata perhitungan ini terdapat biaya tetap dan biaya tidak tetap, di mana biaya tetap ini ada transportasi, tips untuk sopir, parkir, kemudian tips tour leader. Kemudian terdapat biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap ini itu termasuk tips untuk makan, untuk biaya makan, kemudian tiket masuk wisata dan penginapan dijumlah sehingga total yang diperlukan dibulatkan menjadi Rp1.132.000. Kemudian itinerary ini mulai dari tibanya wisatawan di Bandara Adi Sumarmo menuju Benteng Vastenburg, yakni 28 menit dari bandara. Ini tempat wisata pertama. Kemudian lanjutkan makan siang di Timlo Sastro 1, siang ditempuh sekitar 6 menit dari Benteng. Kemudian melakukan ibadah di Masjid Agung Surakarta yang ditempuh sekitar 6 menit dari tempat makan, dan dilanjutkan ke Keraton Surakarta yang ditempuh hanya 2 menit karena keraton dan Masjid Agung ini itu berlokasi sama di satu tempat. Kemudian dilanjutkan untuk sholat asar di Masjid Agung lagi dan menuju Museum Batik Denar Hadi yang ditempuh selama kurang lebih 8 menit dari masjid. Setelah kegiatan selesai dalam 1 hari tersebut, dilanjutkan ke Hotel Inna Malioboro atau Hotel Garuda. Kemudian membuat DOT. DOT ini ada time atau waktu, kemudian place tempat, dan ada deskripsi. Kemudian ada durasi. Durasi ini berupa tour action dan eat serta pray atau berdoa. Ada jam-jam sekian ini. Misal jam 8 itu tempatnya ada di Bandara Adi Sumarmo, itu wisatawan tiba di Jakarta. Kemudian jam 8 sampai 8.28 itu perjalanan menuju Benteng Vastenburg.
itu termasuk tour action selama 28 menit, dan ini durasinya itu dalam satuan menit. Dan di total jadi tour actionnya itu ada 11 jam 8 menit, waktu untuk makan selama 1 jam, dan waktu untuk berdoa atau ibadah itu 54 menit. Kemudian membuat data profil wisatawan, jangan lupa diberi logo perusahaan. Ada nama agen, ini Karuma Adventure, kode tour, date of service, sama leader name. Kemudian ini ada nama, pasport, usia, pokoknya identitas tentang wisatawan tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini yang pertama dokumen evaluasi guide. Jadi ini yang mengisi adalah guide atau tour leader, kira-kira fasilitas di situ tuh bagaimana di tempat wisatanya agar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Ini ada model seperti ini, bisa juga digunakan untuk evaluasi wisatawan. Kemudian yang selanjutnya evaluasi wisatawan itu untuk wisatawan yang menilai bagaimana situasi kondisi di dalam wisata tersebut, kemudian kurangannya apa. Kemudian ini model seperti ini juga bisa digunakan untuk evaluasi guide dan sebaliknya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.